Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Akhir-akhir ini di media massa, media sosial ramai diperbincangkan terkait dengan gugatan perceraian Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven dengan tuduhan perselingkuhan. Saya tiap hari selalu menyimak perkembangan kasus ini, perkembangan persoalan ini. Izinkan saya menyampaikan sudut pandang, perspektif sosiologis terkait dengan masalah ini. Hampir semua media mengatakan bahwa Mbak Im Wong menggugat cerai Paula Verhoeven karena Paula Verhoeven selingkuh. Saya menganalisa ini dengan subjek individu dalam interaktif sosial. Saya tidak menganalisa dalam sudut pandang hukum, tetapi saya memandangnya dari sudut sosial. Nama Paula Verhoeven, dia adalah seorang wanita. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang ibu dari anak-anaknya. Dan dia juga seorang model dan menjadi public figure di Indonesia ini. Tanggal 8 Oktober 2024, suaminya, Mbak Im Wong, menyampaikan di depan banyak wartawan. Masih ada jejak digitalnya ya. Yang di sana dia menyampaikan bahwa telah terjadi pengkhianatan, atau kalimat sederhananya dia merasa dikhianati dengan adanya perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Ini kita garis bawahi. Satu kata, perselingkuhan. Dan sekarang ini video-video tersebut masih beredar. Masih beredar. Banyak dari kawan-kawan yang menyayangkan ucapan Mbak Im Wong terkait dengan satu kalimat itu, perselingkuhan. Namun justru banyak dari mereka-mereka yang memberikan dukungan aneh. Saya mengatakan bahwa Paula Verhoeven yang seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu dari anak-anaknya, dan dia juga seorang istri dari Mbak Im Wong, dicap sebagai orang yang melakukan perbuatan perselingkuhan.
Yang di sini ketika kita menganalisa kata perselingkuhan adalah kata dasar selingkuh. Sama dengan berzina, yang arti kata dasarnya adalah zina. Dan itu kotor, najis. Sementara apa yang dilakukan Paula Verhoeven ini belum bisa dibuktikan baik secara nalar maupun secara hukum. Namun sudah beredar dan masih banyak beredar di media massa dan media sosial. Ini hukuman bagi Paula Verhoeven, walaupun belum tentu dia melakukan tudingan itu. Ini menjadi beban bagi Paula Verhoeven. Ada kecenderungan tertekan, baik mental maupun psikologisnya, karena terdapat predikat sebagai pelaku perselingkuhan. Mungkin banyak teman yang tidak menyadari ini. Ini akan disandangnya mulai dari pertama kali diucapkan sampai saat ini. Sedih. Predikat pelaku selingkuh, predikat Paula Verhoeven berselingkuh masih terus beredar, masih terus tersebar. Sementara Paula Verhoeven belum tentu melakukan perbuatan itu. Belum tentu benar apa yang dituduhkan itu. Namun dia sudah menyandang predikat itu. Dia seorang wanita yang tentu saja teman-teman tahu ya, memiliki hati dan perasaan yang berbeda dengan pria. Sangat jauh berbeda dengan pria. Ini bagi saya merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Merendahkan harkat dan martabat seorang ibu. Merendahkan harkat dan martabat seorang istri. Dan merendahkan harkat dan martabat pribadi Paula Verhoeven dan juga keluarganya. Begitu rendah orang memandangnya saat ini. Sementara dia belum tentu bersalah melakukan perselingkuhan. Saat ini Indonesia ini telah dibentuk namanya Komisi Perlindungan Wanita, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada juga undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Paula Verhoeven salah satu perempuan. Dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang istri, dan dia seorang ibu dari anak-anaknya. Sementara undang-undang mengatakan bahwa negara melindungi perempuan dan anak. Tatkala suaminya sendiri mengatakan bahwa Paula Verhoeven
sedang berselingkuh atau diduga selingkuh, justru ini menyakitkan, merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Ini bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kalimat melakukan perselingkuhan adalah predikat yang saat ini disandang oleh Paula Verhoeven. Predikat pelaku berzina ini disandang oleh ibu dari Keanu dan Kenzo sekarang ini. Sementara, tahukah Anda bahwa pria, suami-suami lebih banyak yang melakukan perbuatan berselingkuh. Tapi tidak ada suaranya. Ini ramai. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu saat ini Paula Verhoeven menyandang predikat selingkuh. Dalam Komisi Penyiaran Indonesia juga melarang terkait dengan adanya liputan framing yang mengungkapkan rasa kasar dan makian. Kalimat kasar adalah mengatakan orang selingkuh. Kalimat kasar juga mengatakan bahwa istri selingkuh. Itu simpel. Itu makian. Itu adalah kata-kata kasar terhadap seorang perempuan, terhadap seorang wanita, terhadap seorang ibu. Baik secara verbal maupun non-verbal itu dilarang. Tidak boleh ada kata-kata kasar, cacian, dan makian. Apalagi yang merendahkan harkat dan martabat wanita. Paula Verhoeven menerima tudingan sebagai pelaku perselingkuhan. Ini kecenderungan melakukan penghinaan dan juga merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Perselingkuhan dari kata selingkuh. Selingkuh artinya berzina. Berzina dari kata dasar zina. Zina artinya najis. Dan itu semua merendahkan, teman-teman. Merendahkan seorang wanita, merendahkan seorang ibu rumah tangga. Sementara perbuatan itu belum tentu kebenarannya. Siapa yang bisa jamin bahwa itu benar? Belum tentu kebenarannya. Sekalipun toh benar,
Itu bukan berarti seenaknya, sejadi-jadinya mengolok-olok sebagai bahan olokan bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Harusnya hal semacam ini tetap santun dan tertutupi, bukan untuk diumbar di hadapan berbagai media yang akan meninggalkan jejak digital bagi anak-anaknya kelak. Itu semua sadar dengan kalimat itu adalah merendahkan wanita. Dan ini sebenarnya kalau Paula Verhoeven mau, ini sudah penghinaan dan mencemarkan nama baik dirinya, menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita. Secara hukum pun itu tidak boleh. Ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Siapapun orang yang melakukan tetap dianggap tiada melakukan sebelum ada putusan dari hakim. Semua orang-orang hukum di Indonesia pasti tahu asas-asas ini. Kalaupun benar dia melakukan, tak sepantasnya diperlakukan seperti ini. Hampir di berbagai media massa, media sosial, menulis kalimat Paula Verhoeven selingkuh. Paula Verhoeven selingkuh. Sementara teman-teman, itu semua belum tentu benar. Bahkan Paula Verhoeven sudah mengatakan apa yang dinarasikan tudingan itu terhadap dirinya itu tidak benar. Namun masih saja orang menganggapnya, bahkan itu sudah menjustis Paula Verhoeven bersalah. Anehnya, ada juga wanita-wanita justru membenarkan itu. Sementara kita ini bagaimana caranya menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, ibu rumah tangga, para istri. Ternyata ada juga wanita-wanita yang juga menuduh dengan ucapan yang sama. Tahukah Anda? Itu merendahkan. Jika Anda mau tahu, itu merendahkan diri Anda sendiri. Jika Anda wanita dan mengucapkan kalimat itu. Saya merasakan ini karena saya lahir dari rahim seorang wanita. Siapapun dia, saya akan hormat terhadap ibu yang telah melahirkan saya. Mungkin juga Anda. Saya merasa ngeri melihat fenomena ini. Paula Verhoeven, dia seorang wanita, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang ibu dari anak-anaknya, Keanu dan Kenzo. Dan dia juga punya keluarga. Begitu hinakah dia
sehingga tidak ada yang terlihat baik terhadap Paula Verhoeven. Begitu rendahkah dia sehingga kalian ikut tertawa dan ikut merendahkan dia seorang wanita. Predikat pelaku zina, predikat tudingan berselingkuh melekat di depan nama Paula Verhoeven. Sebagaimana dilayangkan oleh Baim Wong bahwa dia menggugat cerai istrinya gara-gara perselingkuhan. Artinya Paula lah yang dituduh melakukan perbuatan selingkuh. Anehnya hanya nama Paula Verhoeven inilah yang saat ini diadili. Diadili oleh siapa? Oleh publik. Sementara banyak orang yang paham tentang ini. Saya prihatin atas ini semua. Sekarang dia dicap sebagai pezina. Terakhir, saya memohon dengan sangat hormat pada Baim Wong tentang tudingan perselingkuhan. Inilah yang mengantarkan predikat Paula Verhoeven melakukan selingkuh. Saya lahir dari seorang rahim dari rahim seorang wanita. Siapapun dia, saya akan hormat terhadap wanita yang telah melahirkan saya. Demikian juga Keanu dan Kenzo. Apapun yang terjadi, Keanu dan Kenzo tahu bahwa dia lahir dari rahim seorang wanita. Dan itu adalah Paula Verhoeven. Bagaimana jika kelak dia tahu ibunya, ibu kandungnya, disebarkan di berbagai media bahwa ibunya telah berselingkuh. Kalaulah saya yang dituduh seperti itu, ibu saya sebagai anak pasti akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Jika saya mengalami itu sebagai anak, saya akan melakukan apapun demi kehormatan, demi martabat ibu saya. Suatu saat nanti, kelak, Keanu dan Kenzo akan tahu ini. Dan jika besar nanti, dan ternyata ibunya dicap sebagai pelaku perselingkuhan, maka apa yang saya rasakan sekarang ini akan dirasakan kelak oleh Keanu dan Kenzo. Saya memohon kepada Baim Wong untuk mencabut semua tudingan ini.
pulihkan nama baik Paula Verhoeven, kembalikan harkat dan martabatnya Paula Verhoeven. Jika Mbak Imbong memang tidak lagi ingin bersama Paula Verhoeven, silahkan diselesaikan. Tapi nama baik, harkat, dan martabat seorang wanita yang melahirkan anak-anak kamu dipulihkan. Dengan cara apa? Cabut itu dan minta maaflah. Sebelum aksi-aksi yang lain yang ibu-ibu akan lakukan, emak-emak akan lakukan, para istri akan lakukan, para perempuan Indonesia akan lakukan. Sebaiknya saya hanya menyampaikan ini. Minta maaf dan cabut pernyataan itu. Dan kalaupun toh Anda mau menceraikan Paula Verhoeven, biarlah, berpisahlah. Namun harkat dan martabat mantan istrimu masih tetap dihormati dan dihargai. Ini adalah sudut pandang dari saya, Mr. G bicara. Terima kasih.